Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Bakti yang asalnya dari Kendal, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Mas Bakti yang asalnya dari Kendal, Jawa Tengah. Dan di sini Mas Bakti ini ingin membagikan sebuah peristiwa. Peristiwa ini terjadi di tahun 1995 dan kejadiannya itu benar-benar membekas sampai hari ini. Karena ternyata tragedi ini dialami oleh kakak kandungnya Bakti sendiri yang nomor pertama yang bernama Mas Rohimin atau panggilannya Mas Imin. Jadi Bakti ini tinggal di sebuah desa di Kendal itu, dia 5 bersaudara dan laki-laki semua. Kakak pertamanya itulah yang namanya Mas Rohimin, panggilannya itu Mas Imin. Dia tahu betul Mas Imin ini orangnya sangat ceria sekali, dia selalu semangat di antara yang lain. Dan hal ini juga yang membuat Mas Imin ini akhirnya disukai teman-temannya. Karena dia mudah bergaul, orangnya ceria, dan dia selalu sering bercanda. Begitupun juga dengan adik-adiknya. Jadi ini yang diingat betul oleh Bakti waktu itu. Dia menggambarkan Mas Imin ini adalah sosok pribadi yang sangat menyenangkan sekali kepada adik-adiknya dan juga kepada orang lain. Nah, dia ini, orang tua Bakti ini adalah seorang petani, teman-teman. Ayah Bakti itu dulu beliau menyewa sebuah lahan pertanian dan beliau membayar kepada orang setiap tahun untuk menyewa lahan ini. Tapi alhamdulillahnya dari usaha pertanian atau dari lahan yang disewa terus ditanami padi itu, dari hasil itu beliau bisa menyekolahkan anak-anaknya, 5 orang anaknya. Nah, di situ Bakti cukup bangga dengan orang tuanya karena mereka berdua benar-benar bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya. Dan ada catatan tersendiri dari Bakti. Menurut Bakti, ayahnya itu selalu mendidik anak-anaknya ini dengan tegas dan kadang memang cenderung keras. Barulah ketika Bakti ini dewasa, dia baru bisa menyadari ternyata ayahnya mendidik dengan cara seperti itu. Ini untuk supaya mereka itu bisa menghadapi hidup itu dengan bisa bertahan lah. Istilahnya dia bisa mampu untuk menyesuaikan diri. Inilah yang ditangkap oleh Bakti kenapa ayahnya mendidik mereka seperti itu. Nah, memang seperti itulah karakter ayahnya Bakti, memang seperti itu, tapi anak-anaknya ini nggak pernah mempermasalahkan. Justru mereka jadi lebih hati-hati. Jangan sampai mereka membuat sebuah kesalahan sehingga membuat ayahnya ini marah. Nah, kakaknya Bakti yang nomor pertama yang namanya Mas Rohimin ini, panggilannya Mas Imin, ketika dia dewasa, dia itu sering bantu orang tuanya di sawah. Nah, setiap hari memang yang dilakukan Mas Imin seperti itu. Dia menuju ke sawah, bantu bapak untuk menanam padi maupun menjemur padi. Dan ketika musim kemarau, ketika tidak ada air untuk mengaliri sawah, ini yang dilakukan oleh Mas Imin ini,
beliau bersama teman-temannya itu biasanya motoran. Jadi mereka ini punya hobi naik motor, jalan-jalan keluar kota, tapi nggak hanya jalan-jalan. Tujuan mereka ini untuk mencari pekerjaan. Misalnya waktu itu Bakti ingat Mas Imin dan teman-teman ketika musim kemarau tiba, nggak ada lahan yang digarap, Mas Imin dan teman-teman ini pergi menuju ke Jogja, naik motor bareng-bareng dan cari pekerjaan di sana. Biasanya mereka ada di kota lain itu sekitar sampai hampir 3 atau 4 bulanan. Setelah itu kembali lagi ke Kendal, dan ketika ada lahan yang bisa digarap, air mengalir lagi, barulah Mas Imin dan juga teman-teman sebayanya itu bantu orang tua di sawah. Nah, itulah yang dilakukan oleh Mas Imin. Jadi Bakti ingat betul, Mas Imin ini orangnya sangat ceria sekali. Dia selalu bisa ngasih semangat ke adik-adiknya terutama, dan juga mungkin juga kepada teman-temannya. Nah, hal inilah yang membuat Mas Imin ini banyak sekali teman, banyak yang suka lah dengan dia. Dan sekali lagi bahwa hobi Mas Imin memang naik motor, pergi ke luar kota, dan itu dilakukan ketika musim kemarau. Nah, suatu ketika Mas Imin ini pamit pada orang tuanya, dan Bakti ingat betul kejadian itu di tahun 95. Mas Imin ini kelahiran 79. Jadi kejadian itu di tahun 95, Mas Imin ini pamit kepada kedua orang tuanya. Beliau bilang, beliau ini pengen naik motor menuju ke Ujung Kulon. Teman-teman tahu ya, di daerah Pandeglang sana. Nggak tahu apa yang dilakukan, tapi waktu itu orang tua dari Mas Imin ini berpikiran, oh mungkin mereka ini mau cari kerja atau jalan-jalan dulu ke Ujung Kulon terus cari kerja di mana. Memang seperti itu biasa mereka lakukan. Jadi orang tuanya Mas Imin ini mengizinkan, mereka bilang hati-hati ya Le, sampai kapan? Nah di situ Mas Imin bilang kayaknya enggak terlalu lama Pak, ini kita kayaknya nggak mau cari kerjaan seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini memang niatnya mau wisata. Oh ya wis, berapa lama itu kalau sampai ke sana Ujung Kulon? Ya enggak tahu, paling seharian Pak. Ya wis, hati-hati ya Le. Semua pesan seperti itu. Mas Imin pun pamit ke adik-adiknya, termasuk Bakti juga. Akhirnya berangkatlah Mas Imin 6 orang. Rombongannya ini 6 orang, naik 3 buah sepeda motor. Nah singkatnya mereka berangkat, dan tiba-tiba nggak sampai 2 hari, Mas Imin dan rombongan ini kembali pulang, dan dalam kondisi beberapa di antara mereka itu mengalami luka yang cukup serius. Terus warga kampung mereka langsung tanya, loh kenapa? Ini kenapa? Habis jatuh di mana? Habis kecelakaan di mana? Barulah Mas Imin ini cerita. Jadi pas mereka rombongan 6 orang ini perjalanan menuju ke Ujung Kulon, mereka sebenarnya sudah sampai di daerah Ujung Kulon sana. Mereka sudah sampai daerah sana, itu malam hari. Waktu itu kondisinya mereka memasuki hutan yang gelap. Tiba-tiba nggak tahu gimana ceritanya, motor yang ada di depan itu ngerem mendadak, atau mungkin masuk ke lubang. Yang jelas motor yang ada di depan ini jatuh secara mendadak, dan akhirnya membuat motor 2 yang ada di belakang sudah nggak sempat ngerem lagi. Mereka semua akhirnya jatuh. Nah anehnya, di antara 6 orang ini semuanya itu luka, kecuali Mas Imin. Mas Imin ini sama sekali nggak ada lecet. Sedangkan teman-temannya ada yang kakinya itu sampai patah, ada juga luka yang cukup parah. Nah anehnya seperti itu, Mas Imin ini sama sekali nggak lecet. Tapi kelima orang temannya ini semua mengalami luka. Nah kejadian anehnya itu di sini. Setelah mereka semua cerita bahwa mereka mengalami kecelakaan, tapi kondisi Mas Imin ini normal, nggak lecet sedikit pun, tiba-tiba ada perubahan dari diri Mas Imin. Ini disaksikan oleh semua keluarga, termasuk Bakti sendiri. Karena apa? Karena Mas Imin ini orangnya ceria banget. Dia pagi-pagi selalu membangunkan adik-adiknya, ataupun dia ini nongkrong bersama teman-teman, tapi tiba-tiba hal itu tidak dilakukan lagi. Pagi itu Mas Imin ini berada di dalam kamarnya dan nggak keluar-keluar. Sampai ketika bapaknya ini membangunkan Mas Imin, ayo neng sawah, neng sawah. Mas Imin ini nggak mau bangun. Terus bapaknya ini ngelihat di dalam kamar, Mas Imin ini cuma duduk di atas tempat tidur dan kayak orang ngelamun. Pandangannya itu kosong. Akhirnya mulailah bapaknya ini curiga. Beliau ngomong ke
ibunya Mas Imin, "Bu, coba lihat itu anakmu, kenapa itu Imin itu?" Nah, ibunya pun masuk ke kamar, beliau ngelihat, "Le, kamu kenapa, Le?" Nah, kebetulan Mas Imin ini anak kesayangan dari ibunya. Istilahnya apapun itu selalu diperhatikan. Ketika ibunya tahu melihat kondisi Mas Imin yang seperti ini, dia kondisinya linglung ngelihat di satu titik, ibunya ini langsung khawatir dan beliau itu langsung nangis. Karena benar-benar khawatir, "Kamu kenapa, Le? Ngomong, Le, sama ibu, Le." Si Imin ini terus kayak orang linglung. Nah, dari situlah hari demi hari, Mas Imin ini sering melakukan hal-hal yang gak masuk akal. Jadi waktu itu Bakti ngelihat sendiri pada suatu sore, Imin ini keluar dari kamar. Nah, di satu sisi lain Bakti seneng. Oh, alhamdulillah akhirnya Mas Imin keluar dari kamar. Ternyata pas Imin ini keluar dari kamar, dia duduk di depan rumah, duduk di sebuah kursi ngelihat ke arah luar. Dan tiba-tiba dia itu ketawa-ketawa sendiri. Lah, Bakti pun kaget. Dia ini menyimpan hal ini, dia nggak mau ngomong ke orang tuanya. Waktu itu orang tua mereka ini ada di sawah. Nah, 2 kali Bakti ngelihat kondisi Mas Imin yang seperti ini. Dan puncak-puncaknya Bakti ini mendengar dari arah dalam kamar, ketika Mas Imin ada di dalam kamar sendirian, Bakti mendengar, kok kayaknya Mas Imin ini ngomong sama seseorang. Jadi ngomong kayak ada temennya di dalam kamar. Bakti pun penasaran, siapa ya yang ngajak ngomong Mas Imin ini? Begitu dia masuk kamar, dilihat Mas Imin ini ngomong sendiri, sambil dia itu kayak meraba-raba sesuatu. Nah, Bakti pun negur, "Mas, kamu ngomong sama siapa?" Tapi Mas Imin ini kayak nggak mendengar suara dari Bakti. Dia terus ngomong sendiri, terus ketawa-ketawa sendiri. Dalam batin kecil si Bakti ini, dia sempat berpikir, "Ya Allah, masa masku ini ngalami gangguan kejiwaan? Kenapa kok bisa kayak gini?" Nah, ternyata beberapa hari setelah itu, ibunya ini juga curiga. Dia mulai bertanya ke Bakti dan juga saudara-saudara yang lain, "Masmu itu kenapa, Le? Kok diajak ngomong ibu kok nggak mau ngomong? Terus ibu pernah ngelihat masmu ini di dapur itu kok ngomong sendiri." Nah, dari situlah Bakti ini mau nggak mau, dia pun cerita ke ibunya, "Nggih, Bu, memang Mas itu sering ngomong sendiri." "Kamu lihat di mana, Le?" "Waktu itu Mas ada di depan rumah, dia ini ngomong sendiri." "Aduh, Masmu ini kok tambah kayak gini?" Prihatin betul ibunya waktu itu. Nah, mulai dari situ keluarga sudah memandang, ini kayaknya ada sesuatu yang aneh dengan Imin ini. Pasti ada sesuatu. Dan ini pasti ada hubungannya dengan hal mistis. Karena sangat nggak masuk akal sekali. Imin yang semula itu dia ceria, dia selalu banyak omong, sering bercanda, tiba-tiba jadi orang yang 180 derajat itu berbeda. Nah, mulai dari situ ibunya bilang ke bapaknya si Bakti ini, "Pak, ayo Pak, Imin ini dicarikan orang pintar, Pak. Aku kok curiga ini anak ada apa-apa. Ayolah, Pak." Si bapaknya ini awalnya nggak mau. Sampai pada akhirnya ibunya itu mencari sendiri keberadaan orang pintar. Datanglah si paranormal ini langsung ngecek kondisi Imin. Terus si paranormal ini tidak menjelaskan sebelumnya kenapa Imin bisa seperti itu. Beliau tidak menjelaskan. Beliau cuma bilang, "Bu, jenengan tumbas wedhus nggih." Disuruh beli kambing ibunya ini. Beli kambing, nanti disembelih, kita bikin selamatan. Kita doa bersama untuk Imin. "Oh iya, Pak." Nah, mungkin waktu itu karena kondisinya panik, apapun yang diungkapkan oleh sang paranormal ini dituruti. Belilah mereka seekor kambing, terus kambing ini disembelih, kemudian digelar acara selamatan. Dan mereka semua berdoa untuk kesembuhan Imin. Nah, dari situlah, setelah melakukan ritual tersebut, sang paranormal ini pulang. Ternyata sebelumnya paranormal ini sempat ngomong sesuatu ke ibunya Bakti, tapi Bakti ini belum tanya lebih lanjut karena mereka masih fokus kepada kesembuhan si Imin. Nah, berhari-hari kemudian Imin ini kondisinya masih sama. Dia lebih sering ada di kamar, duduk sendirian kayak orang linglung, dan semakin sering dia ini ngomong sendiri. Sampai suatu waktu Imin tiba-tiba menghampiri ibunya malam-malam. Ibunya ini dibangunkan. "Bu, Bu." Terus ibunya bangun, "Loh, ana apa, Le?"
Di situ ibunya ini sudah sedih. Ngelihat kondisi Imin yang seperti itu. Barulah Mas Imin ini cerita, Bu, aku ditekani cah wedok ayu, kerudungan, mas akeh mas-masane. Loh, lapo le? Ning ndi saiki bocah wadone? Aku diajak mulai, Bu. Aku diajak merono. Terus ibunya dari situ malah semakin sedih. Lu ojo gelem le, jangan mau ya. Kalau kamu diajak jangan mau. Iki bocah wadone seneng karo aku, Bu. Aku arep dijak ning omahe. Ojo yo le. Bener-bener sedih. Ibunya ini sudah, pikirannya sudah macem-macem, sudah negatif. Akhirnya malam itu berlalu, Imin balik lagi ke kamar. Keesokan harinya kondisinya masih sama. Dia masih sering ngomong sendiri di kamar. Bahkan dia itu ketawa-ketawa sendiri, kadang juga nangis sendiri. Terus 2 hari setelah kejadian itu, malam-malam Imin ini mendatangi ibunya lagi. Dibangunkan lagi ibunya. Bu. Iki bocah wedon iki seneng karo aku. Iki lho Bu, aku arep dijak mulai ning alame. Piye Bu aku, Bu? Aku bingung, Bu. Bingung. Nah, di situ Imin ini kayak orang bingung, bener-bener kayak orang linglung. Dan itu akhirnya membuat ibunya Imin ini malah semakin sedih. Dia bingung, ini anak sudah didoakan, sudah diselamati kayak gini, tapi kok kondisinya masih terus seperti ini, malah lebih parah. Kok malah dia cerita yang aneh-aneh. Akhirnya semua keluarga pun tahu, mereka semua berusaha untuk merahasiakan hal ini, jangan sampai satu pun tetangga itu tahu. Mereka itu kasihan juga sama kondisi Imin, jangan sampai tetangga itu punya stigma buruk ke Imin. Dan jangan sampai mereka tetangga berpikiran kalau Imin ini mengalami gangguan jiwa. Jangan sampai ini bocor. Nah, berhari-hari kemudian sampai berminggu-minggu dan sampai kira-kira 1 bulanan. Imin itu menunjukkan sikap yang benar-benar aneh. Dia mendatangi ibunya lagi sambil dengan posisi dia itu kayak ketakutan. Bu, aku harap digawa mulai, Bu. Aku harap digawa ning alame cah wadon iki. Iki cah wadon iki seneng karo aku. Nah, akhirnya dari situ ibunya ngomong, wis le, jangan mau ya le, jangan mau. Terus ibunya ini cerita bahwa ketika paranormal itu datang ke rumahnya dan meminta untuk menyembelih kambing, sebelum pulang si paranormal ini ngomong sesuatu ke ibunya Bakti ini. Si beliau paranormal ini bilang, Bu, anak jenengan ini disukai putri jin dari ujung kulon. Nah, si putri ini benar-benar seneng kayaknya kayak sama anak jenengan itu. Terus dia ini mau ngajak anak jenengan ke sana. Nah, ketika paranormal ini ngomong seperti itu ke ibunya, ibunya ini masih belum percaya karena Imin belum ngomong sesuatu yang ganjil. Jadi ibunya mengabaikan. Ya wis Pak, mudah-mudahan setelah ini nggak ada apa-apa lagi. Ternyata kenyataannya seperti itu. Setelah dilakukan prosesi ritual penyembelihan kambing, kondisi Imin semakin parah. Dia malah sering mendatangi ibunya dan dia sering cerita bahwa dia mau diajak sosok perempuan ini menuju ke alamnya. Nah, kondisi Imin hari demi hari semakin parah. Dia sering teriak-teriak sendiri. Dia sering berada di dalam kamar sendirian. Sampai semua saudara-saudara dari Imin termasuk Bakti ini juga prihatin, sedih lah. Nah, suatu siang Bakti itu sekolah. Adik-adiknya pun juga sekolah. Orang tuanya menuju ke sawah. Seperti biasa memang Imin ada di dalam kamar. Waktu itu kondisinya dia memang linglung. Jadi dibiarkan di dalam kamar. Pokoknya makan itu sudah disediakan. Keluarga semua beraktivitas di luar. Siang itu setelah duhur, bapaknya ini pulang ke rumah. Beliau kaget ngelihat Mas Imin ini sudah tergantung. Tergantung di atas tiang. Terus kondisinya itu matanya melotot dan lidahnya itu keluar. Nah, karena bapaknya ini nggak mau tetangganya ini dengar, beliau itu cuma kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung manggil saudara-saudaranya Imin. Waktu itu Bakti belum datang, dipanggillah saudaranya Imin yang lain, disuruh melepaskan. Ketika tali ini dilepaskan, barulah di situ mata Imin ini ditutup dan bapaknya bilang, le kabeh, ojo sampai kondisinya masmu ini tetangga tahu, jangan sampai ada yang tahu. Ternyata nggak lama setelah itu, banyak tetangga yang tahu bahwa Imin ini meninggal dengan cara gantung diri.
Dan akhirnya banyak spekulasi warga, berita-berita yang beredar itu benar-benar menyakitkan orang tua mereka. Jadi banyak tetangga yang menyimpulkan, si Imin ini mengalami gangguan kejiwaan, terus akhirnya membuat dia gantung diri. Ini karena dia mengalami putus cinta, nggak direstui oleh orang tuanya. Berita yang beredar di luar seperti itu. Nah ini yang membuat keluarga itu jadi kayak sedih lah mendengar berita ini, padahal yang terjadi nggak seperti itu. Yang terjadi setelah Imin menuju ke ujung kulon itu dan mengalami kecelakaan, pulang-pulang Imin jadi sosok yang berbeda. Dan memang mereka itu meyakini kalau Imin ini disukai oleh sosok jin perempuan dan dia diajak nikah. Dan terakhir kalinya Imin juga menyampaikan ke ibunya bahwa dia mau diajak ke alamnya oleh sosok perempuan ini. Jadi inilah yang diyakini oleh keluarga. Dan mereka akhirnya juga merasa kehilangan betul dengan sosok Imin. Setelah kejadian itu, keluarga ini sering mendengar suara-suara. Tapi suaranya itu juga cukup mengerikan. Dan akhirnya karena suara-suara ganjil ini terjadi di malam-malam tertentu, mereka akhirnya kayak menandai di setiap hari Kamis Wage. Selalu ada suara dari dapur, meja itu diketuk-ketuk seperti orang yang kelotean. Dan itu terjadi lama. Akhirnya keluarga ini, termasuk si Bakti itu kayak menandai kok setiap hari Kamis Wage ya ada suara seperti ini. Tapi mereka tidak berpikir sama sekali kalau itu adalah arwah dari Mas Imin. Mereka meyakini arwah Mas Imin ini sudah ada di alam yang lain. Tapi suara-suara aneh dari dapur itu sering terdengar. Dan terdengarnya itu selalu di hari Kamis Wage. Selalu ada suara orang yang kelotean di dapur. Nah, beberapa waktu setelah itu, Bakti ini sempat melihat kakak-kakaknya dulu yang melihat lebih dulu. Jadi ceritanya kakak-kakaknya ini cerita ke Bakti. Bak, semalam itu aku ngelihat ada pocong di depan. Nah, sosok pocong ini berdiri terus di depan rumah. Nggak ngelakuin apa-apa, dia cuma diem di situ. Nah, anehnya nggak ada tetangga-tetangga yang diperlihatkan sosok pocong ini. Hanya keluarga mereka. Sampai pada akhirnya, bapak dan juga ibunya Bakti ini juga pernah melihat sosok pocong ini. Tapi sosok pocong ini sekali lagi hanya dilihat oleh keluarga mereka. Tetangga-tetangga yang lain nggak ada satupun yang melihat sosok pocong tersebut. Nah, setelah mengalami beberapa keganjilan-keganjilan ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah mendoakan arwah dari Mas Imin. Mereka berharap semoga amal ibadah Mas Imin ini tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun meninggalnya Mas Imin dengan cara seperti itu. Jadi Bakti dan keluarga ini mau nggak percaya, tapi memang kenyataan ini yang terjadi. Karena sebelum Mas Imin ditemukan gantung diri, Mas Imin selalu bilang ke ibunya kalau dia ini mau diajak ke alamnya oleh sosok jin perempuan ini. Karena sosok jin perempuan ini mau menjadikan Mas Imin sebagai suaminya di alamnya sana. Nah, sampai hari ini kepergian Mas Imin itu masih benar-benar membekas di hati Bakti dan juga di hati orang tuanya. Dan di sini Bakti selalu tidak melupakan untuk selalu mendoakan arwah dari kakaknya itu, Mas Imin. Semoga amal Mas Imin ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Bakti kepada Kembar Sunyi, dan semoga kisah ini bisa memberi hikmah kita semua dan bisa memberi kita pelajaran. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.